Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, kelas 12 TPSM 2. Kembali lagi dengan Bapak di pertemuan kali ini, yaitu di pertemuan kedua untuk mata pelajaran PLSM, pemeliharaan listrik sepeda motor. Pada kesempatan kali ini nantinya Bapak akan menjelaskan kembali ya dengan bentuk video presentasi kali ini masih berkutik di materi sistem klakson ya, yaitu masuk di bab 2 kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, di mana kompetensi dasarnya yaitu menganalisis gangguan sistem instrumen. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu diharapkan nanti kalian dapat memeriksa menservis sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor. Sebenarnya untuk materi ini itu sudah Bapak upload atau share di pertemuan pertama kemarin atau di minggu kemarin ya. Namun di sini saya memperjelas bersama dengan di materi PMSM atau yang PSSM SASIS, dan kali ini adalah di PLSM. Jadi sekali lagi kalian Bapak sampaikan jangan pernah bosan-bosan dengan pemberian materi dari Bapak, karena kalian seminggu sebanyak 3 kali untuk di materi praktikum itu ketemu dengan saya terus ya, dan juga wali kelas kalian. Jadi jangan bosan-bosan. Jadi apabila kalian tidak bisa mengikuti materi dengan baik nanti melalui daring kali ini atau nanti kita luring di luar jaringan atau tatap muka, ya maka siap-siap saja nilai kalian akan tidak bisa maksimal dan kalian tidak akan bisa mengikuti yang namanya ujian praktek, karena dasarnya nanti kelas 3 TPSM 1 maupun 2 kita ada namanya ujian LSP itu di MPM Sedati, dan itu nanti ada 24 materi, yang mana materi itu semuanya ada di buku panduan uji kompetensi ya. Jadi nanti sewaktu di pertemuan atau tatap muka mungkin kita akan membahas atau mengdrill kalian, baik saya atau mungkin Pak Bali atau Pak Guru. Tapi khusus untuk kalian di pelajaran saya praktikum ini 3 mata pelajaran itu saya drill ya. Ada tidak bisanya kalian maka saya juga akan bertanggung jawab. Nah, maka dari itu kita harus bisa saling kerjasama ya. Saya memberikan materi dengan baik dan nanti kamu cerna, kamu pahami, kamu pelajari ya, dan ada kegiatan serius untuk mau belajar. Apabila tidak ada ya, semisal Bapak sudah menyampaikan dengan baik ya, bahasanya saya sudah sangat getu sekali untuk menerangkan ini atau menyampaikan ini baik teori maupun praktek, dan kalian low respon ya, ya, dan tidak ada umpan baliknya ya, maka siap-siap saja itu akan terjadi seleksi alam ya, yang mana nanti sewaktu kalau diuji, mohon maaf, pasti plonga-plongo ya, tewa-tewe ya, koyok sapi kopoknya. Nah, ini mungkin yang sedikit pengantar awal ya masuk sebelum saya ke PLSM ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sudah mengikuti sholat Jumat semua dan kalian sudah makan siang juga dan bisa mengikuti materi Bapak ya. Baik, kita lanjutkan untuk subpokok bahasan masih di dalam pemeriksaan sistem klakson ya. Karena nanti kita di kelistrikan bodi itu ada klakson, ada kita sistem penerangan mulai lampu kepala, lampu kota, lampu belakang, dan nanti kemudian juga ada rem ya. Rem, kemudian juga nah ini ada juga lampu tanda belok ya, kemudian pengisian atau starter. Jadi kita masih berkutik di materi ini ya, di klakson. Jadi seakan-akan remeh ala klakson hon, tapi ini ada tahap-tahapan pemeriksaan yang harus kalian ikuti ya. Baik, berlanjut kembali mengingat waktu. TIK tujuan instruksi khusus. Jadi kamu dapat membaca rangkaian sistem klakson, memeriksa rangkaian sistem klakson, menunjukkan rangkaian klakson, melaporkan hasil pemeriksaan sistem klakson. Jadi kamu sebelum melakukan perangkaian sistem kelistrikan di trainer ya, nanti di trainer kelistrikan bodi baik Supra maupun Vario,
maka kamu bisa membaca wiring diagram atau membaca rangkaian. Yang mana dulu ada di kelas 11. Pak, saya masih ada yang belum paham. Kita akan dengan mengulang lagi, ya. Kita akan sangat kesulitan apabila memang kita pembelajarannya menerangkan sistem daring seperti ini, ya. Nanti waktu kalau di tatap muka baru kita akan mungkin bisa secara maksimal, gitu ya. Baik, alat dan bahan. Yang pertama kotak alat, ini sepeda motor atau trainer sepeda motor, lampu kontrol, trainer rangkaian kelistrikan sepeda motor, ya. Dimana kita menggunakan Supra, kemudian ada Vario, ya, 125. Kemudian nanti mudah-mudahan kita juga akan ada pengadaan lagi untuk trainer kelistrikan bodi untuk Supra dan Beat, ya, untuk dikelistrikan. Karena kita memang masih sangat kurang sekali, ya. Baik, untuk berikutnya materi pembelajaran klakson. Nah, klakson itu apa? Ini merupakan kompetensi pembuat tanda suara berdasarkan getaran membran yang bergetar berdasarkan elektromagnet yang terjadi pada lilitan yang terdapat pada klakson. Tinggal kamu lihat di gambarnya di sini, ya. Di sini nanti ada arus plus sama negatif. Nanti juga akan ada namanya penyetelnya di sini, ya, untuk di klakson, ya. Nah, apabila tombol ditekan, maka arus listrik akan mengalir dari baterai, aki, melalui sekring, terus ke klakson, sehingga membran klakson akan bergetar dan menimbulkan suara atau bunyi. Nah, itu adalah sedikit pengertian mengenai dari klakson, ya. Begitu. Ini pengantar dari yang ke-11. Nah, apabila terdapat gangguan pada klakson, maka terlebih dahulu memeriksa sumber arus listrik penggeraknya. Apabila penggeraknya baterai, maka pemeriksaan dapat dilakukan tanpa menghidupkan mesin. Tapi apabila sumber arusnya listriknya dari pembangkit, maka mesin atau motor harus dihidupkan. Contohnya kalau pembangkit mesin atau motor, yaitu adalah yang penerangan atau pengapiannya AC, ya, waktu di materi kelas 11 kemarin. Kalau untuk yang DC berarti dia baterai sumber arusnya, ya. Jadi contoh kalau yang AC ya berarti kayak Grand, Supra, ya, dan Supra Fit. Kalau yang DC sekarang ya seperti motor-motor baru di Vario, Honda Beat, ya, pada 150 dan sebagainya. Maka dicek dulu sumber arusnya, ya, itu ada nggak tegangannya. Berapa tegangannya? 12,4 volt harus lebih dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan berikutnya, klakson yang tidak berbunyi. Bisa disebabkan oleh rangkaian atau kabel kontak-kontak yang menghubungkan klakson dengan sumber arus terputus dan kendor atau kotor, ya. Kemudian hubungan arus listrik yang terputus mengakibatkan membran atau diafragma pada klakson tidak bergetar karena tidak terjadi kemagnetan. Nah, dengan tidak adanya getaran tersebut, maka tidak timbul bunyi. Ini makanya kadang sumber arusnya udah dicek, oke ada, kemudian kok tidak bunyi. Maka mungkin bisa dicek juga dari klaksonnya atau tombolnya yang tidak connect atau terhubung. Nah, seperti ini, ya. Nanti klakson rusak akibat hubungan kabel putus. Nah, seperti ini ada contoh, ini kabelnya putus, ya. Mohon maaf sampai double, Mbok. Kamu tekan klaksonnya ya tidak akan bisa hidup, wong kabelnya putus. Nah, seperti itu. Ini kalau di realnya. Jadi pemeriksaannya sumber arusnya dulu, kemudian dicek adalah tombolnya atau sekringnya putus tidak, tombolnya, kemudian kabelnya, setelah kabelnya baru bebannya. Beban itu atau klakson tadi hornya. Itu urutannya, ya, pengecekan, ya. Kemudian, nah ini klakson dengan sambungan pada terminal atau sepatu kabel kendor, bisa juga diputus, kemudian ini kendor. Maka kadang mungkin kalau kamu dikerjain sama teman kamu, ininya dilepas, dikendori atau disumel pakai kertas, ya sampai double kamu tekan nggak akan bisa hidup, ya. Ditrouble sama teman kamu nanti, kok bingung nyari, apa ini kok nggak bisa hidup? Padahal ininya soketannya tinggal dia dikendori atau diganjal. Itu bentuk nanti di materi troubleshooting, ya, seperti itu, ya. Jadi ini penyebab lain dari tidak berfungsinya klakson adalah diafragma yang robek. Nah, ini diafragmanya robek, penyetelan derapanya tidak tepat, nah, atau unit kemaknetannya rusak. Ini bisa juga. Nah, di sini nanti ini di klakson ini ada skrup penyetelnya, ya, nanti ada pengunci. Nah, ini baterai. Kalau kemudian dengan sambungan kabel nggak bisa maksimal, maka kalian bisa langsung menghubungkan di baterainya langsung. Jadi baterai plus minus langsung kamu hubungkan ke klakson. Kalau klakson itu bisa hidup langsung, nah berarti tidak ada masalah di klaksonnya. Berarti analisa kamu itu bisa ke tombolnya, saklar,
atau ke kabelnya. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan. Itu untuk penyetelan suara klakson di sini maknanya, ya. Kemudian di sini nanti setiap job itu ada pertanyaan dan tugas. Nah, sebenarnya nanti waktu kalau kalian di tatap muka pertemuan, maka kamu melakukan seperti ini, ya. Ada kita kasih pertanyaan langsung, terus kamu menjawab. Bisa nggak seperti itu, ya? Dan ini nanti sudah saya sampaikan beberapa pertanyaan ini itu di kolom tugas di web e-learning. Nanti setelah mendengarkan atau menonton video dari Bapak ini, kalian langsung mengerjakan tugasnya. Oke ya. Oke, berikutnya ini ada rangkaiannya. Ini klakson, bisikan motor, keseluruhan semua ini. Tapi kalau di klakson itu hanya di sini. Mulai dari baterai kemudian dia masuk ke sekring dia masuk ke tombol kemudian ke klakson. Klakson ini warnanya LG itu light green. Makanya dulu waktu di kelas 11 kamu harus wajib bisa atau menghafal warna kabel dan kodenya. Oh, LG light green, hijau muda. Oh, berarti itu punyanya klakson. Kemudian ada flasher GR gray, ini tanda belok, ya, dan sebagainya. Nah, ini nanti satu rangkaian. Ini namanya skema kelistrikan atau wiring diagram. Ini di kelas 11 kemarin. Pak, kalau saya masih ada yang belum jelas kurang tahu, nanti kita bisa ulang lagi, ya. Oke, berikutnya ini waktunya mau habis. Nanti mungkin saya mengupload 2 video, Mas, ya. Video karena memang satu video ini untuk aplikasinya itu batasannya 15 menit. Jadi kemudian nanti kalau sudah terputus ya 15, maka nanti saya lagi ke video yang kedua, video pesan kedua, ya. Baik. Kemudian klakson tidak berbunyi. Nah, klakson tidak berbunyi, kerusakannya apa ya? Yang pertama, ini kamu cek arus listrik dari baterai ini lemah atau tidak ada. 1, ya. Kedua, fuse sekringnya putus apa tidak. Ini kita bentuk tabung, ini bentuk pipih, ini cartridge, ini blade. Nah, ini putus gak? Kalau putus ya maka harus diganti. Kemudian tombol klaksonnya kotor, tidak bekerja sehingga dapat meneruskan arus listrik dari negatif atau masa klakson ke bodi kendaraan, ya. Kemudian setelan klakson belum tepat, tadi kamu telnya belum tepat sehingga otomatis tidak akan bisa bersuara dengan maksimal, ya. Kelima, kabel-kabel dari baterai, kunci kontak dan tombol klakson yang ada kotor, putus, tidak tersambung atau konsleting dan lain-lain, ya. Itu kalau tidak berbunyi. Kemudian kalau klakson berbunyi terus menerus, Pak, ini belum ditombol kok bunyi terus. Ini apa ya yang terjadi? Nggak mau mati. Nah, yang kamu cek adalah tombol klakson tidak bekerja. Jadi tombolnya nggak bekerja sehingga otomatis kalau disambungkan langsung dia langsung connect langsung, ya. Jadi nggak bekerja tombolnya. Nah, seperti itu. Jadi hal ini tak menghubungi massa dari bodi motor ke klakson. Jadi terus berhubung ke massa terus seperti itu, ya. Kemudian kabel massa klakson, massa itu ground ya. Kalau di Honda warnanya hijau, ya. Ini harus pahami ya, karena kadang yang kelas 3 untuk apa sih massa ground itu masih belum paham, ya. Maka ini saya ulang lagi, massa ini ground ya, warnanya hijau. Terluka sehingga tersentuh pada bodi motor atau salah sambung, itu langsung diikat ke bodi motor. Bisa kabel massanya ini langsung ke kabel motornya langsung bisa. Atau dia itu ada yang mengelupas kemudian nempel ke bodi motor massa sehingga dia bunyi terus menerus. Nah, ini nanti pada waktu di praktikum Jogja bisa kalian coba lakukan. Benar nggak sih pemeriksaan kok seperti ini? Itu ya, anak sekalian. Ini udah mau 14 menit, kurang 1 menit lagi, ya. Nah, nanti juga akan sama, Mas. Soal ini itu nanti akan saya saya tulis di soal tugas e-learning, ya. Sehingga kalau kamu tidak membaca atau menonton video ini, pasti kamu jawabnya ngawur nanti di tugas itu, ya. Sakarepmu dhewe atau bahkan mengerjakannya asal-asalan, ya, atau kadang sekira dengan pendapatmu aja. Padahal kalau di sini materinya itu sudah lengkap sekali, ya, sudah lengkap sekali, ya. Jadi kalau kamu memang benar-benar memperhatikan video ini sampai habis, otomatis kamu bisa mengerjakan. Kalau tidak, ya mohon maaf, ya, nilai kamu 0. Seperti itu. Jadi dimaksimalkan nanti, ya. Begitu. Dan tugas sebagai juga pengganti absensi saya, khusus pelajaran saya. Oke, itu aja dari Bapak. Nanti akan saya lanjut ke video yang kedua. Terima kasih.